Siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita ada tanya dulu ya. Ya, Bu. Pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Kita awali
3 kelompok ini, Ibu meminta kalian untuk menyusun sebuah piramida. Menyusunlah setinggi-tingginya. Susunlah setinggi-tingginya. Dengan kartu tersebut, bagaimana cara susunnya? Kalian berpikir bagaimana caranya supaya bisa menyusun sampai setinggi-tingginya. Susunlah sudah. Bagaimana cara kalian untuk menyusun? Kalian berpikir. Silakan. Coba, ayo. Coba. Ya. Lanjut. Setinggi-tingginya. Dari kerjasama di dalam kelompok tersebut saling membantu supaya piramida tersebut tidak roboh, tidak roboh. Hotel.
berdiri kokoh, teguh, tidak akan roboh atau bagaimana. Tiuplah sudah, sekencang-kencangnya dan sekuat-kuatnya. Aduh, satu kali langsung roboh. Oke, silakan saudara berdiri sama. Berdiri sebelah sini, kita sudah. Jangan goyang. Agak kita balik ke sini lagi. Iya, tiuplah sekuat-kuatnya. Jangan maju. Iya. Oke, sudah. Sudah. Pas. Tiup. Bagus, sekali lagi. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Baik, kembali duduk. Kembali seperti semula dulu. Kembali ke kelompok masing-masing dulu. Ya, sekarang Ibu
dalam kehidupan keseharian kalian. Baik di sekolah maupun di rumah atau di luar persahabatan dengan teman siapapun itu. Pengalaman, bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang Anda alami. Namun pada saat sekarang kalian sudah istilahnya kalian sudah bisa move on kembali dari masa-masa itu, pengalaman-pengalaman itu. Oke, sudah. Baik, jadi pengalaman-pengalaman itu yang kalian tulis, kalian bisa merefleksikan sendiri ya. Kalian bisa merefleksikan sendiri. Dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun dari gue, pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk merefleksi pengalaman yang kalian sudah alami. Itu pertanyaan-pertanyaan penuntun, pernyataan-pernyataan penuntun. Apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya? Apa dampak untuk merefleksikan saja? Apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya? Dampak daripada pengalaman itu, dampaknya apa? Setelah kejadian dan sebelum kejadian. Jadi bisa kalian untuk merefleksikan itu. Selanjutnya pernyataan penuntun kedua, apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit? Apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit? Kira-kira kekuatan apa dalam diri Anda pada saat Anda mengalami masalah tersebut? Anda membayangkan. Kira-kira apa yang membuat kalian kuat pada saat mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan itu? Itu pertanyaan penuntut kedua. Pertanyaan penuntut ketiga, apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Kira-kira
kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, ya. Resiliensi, bukan resiliensi atau daya lemah. Daya lemah atau resiliensi. Itu apa tadi? Coba ulang. Daya lemah atau resiliensi. Yaitu apa? Kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, ya. Kemampuan untuk bangkit, bangun kembali setelah saya mengalami suatu kesulitan. Contohnya apa? Ayo berikan salah satu contoh. Oke, itu memberikan contoh. Misalnya kan dia ambil tema umum seperti itu, bencana alam, seperti rumah-rumah yang terkena banjir, lalu ada yang roboh. Itu berarti ada teman-teman kita atau saudara-saudari kita yang mengalami kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya. Lalu mungkin contoh yang lebih spesifik terkait dengan kalian sebagai seorang pelajar. Mana? Bisa memberikan contoh? Gagal dalam berjuang dalam hal ini lebih spesifik lagi. Oke, misalkan yang lebih pas sesuai dengan kalian sebagai orang pelajar itu, contohnya kalian gagal dalam menghadapi sebuah kompetisi, misalkan cerdas cermat, mengikuti cerdas cermat, lalu di situ kalian tidak mendapatkan prestasi, ya. Mungkin kalian ada yang lebih mampu dari kalian, tapi kalian sudah bisa berusaha. Nah, berarti kalian juga mengalami suatu kegagalan. Selain itu apa lagi? Atau misalnya berdampak pada nilai akademik kalian, misalnya nilai rapor kalian. Ini semester 1 nilainya pada tuntas di atas rata-rata semua, bahkan sampai mendapatkan prestasi. Lalu di semester 2 dia akan mengalami penurunan nilai. Berarti motivasi belajarnya menurun, toh? Itu mengalami suatu kegagalan. Atau kan misalkan dalam perlombaan bola voli, misalkan dalam perlombaan bola voli lawan antara kelas 11B dengan 11A. Di situ 11A yang menang. Berarti 11B yang kalah.
ruang tersebut ada anak-anak yang bermain, menyusun sebuah permainan, lalu semuanya pada ada dari antara 5 orang itu, semuanya 4 orang bisa menyusunnya dengan baik. Lalu satunya mengalami permainan tersebut, dia berusaha untuk menyusun kembali, lalu jatuh. Di situ dia mengalami yang namanya kegagalan. Nah, di dalam kegagalan tersebut dia merasa apa? Merasa apa? Kecewa. Dia merasa putus asa, kecewa, merasa bersalah, merasa sedih. Oh, ada yang sampai dengan sakit hati. Jangan sampai dengan sakit hati. Cukup kecewa, merasa bersalah, sedih, putus asa. Ya. Itu yang ada di dalam video tersebut ya. Lalu ada lagi video yang satu ini. Video satu ini lomba lari maraton. Ada perlombaan. Tadi ada perlombaan lari maraton. Jadi dalam perjalanan 3 orang berjejeran. Dalam perjalanan 1 orang terkena musibah yaitu dia jatuh. Lalu 2 orangnya harus nyalip dan lari terus karena kan kejar waktu untuk mendapatkan juara toh. Nah, jadi yang jatuh ini, dia yang jatuh tadi berusaha bangkit, lalu lari kembali, dan setelah dia lari berusaha untuk mendapatkan teman 2 orang ini, dan setelah dia mendapatkan teman 2 orang ini, dia berusaha untuk mendahului, dan pada hasil akhirnya dia orang pertama yang masuk dalam garis finish, dia akan mendapatkan juara. Ya seperti itu. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan video tadi atau bisa menjelaskan terkait dengan video tadi? Jadi ya itu bagaimana? Bagus. Tahan dulu. Jadi motivasi dari video tadi seperti sudah dijelaskan oleh Gus, walaupun kita sudah gagal atau kita jatuh berulang kali, tetapi kita harus berusaha bangkit. Lalu setelah kita bangkit, kita berusaha untuk meraih kembali cita-cita yang kita inginkan. Ya, jadi ketika kalian mendapatkan nilai kecil, misalkan di mapel-mapel tertentu kalian mendapatkan nilai yang kecil, kalian harus berusaha bangkit ya. Berusaha bangkit dengan cara belajar yang rajinlah datang ke sekolah, mengikuti KBN dan yang lain-lain. Harus bangkit dan harus ada niatan dari dalam diri untuk mau berusaha, berjuang dan menggapai cita-cita kalian. Ya, supaya bisa menggapai cita-cita kalian. Ya. Jadi ketika kalian misalkan kalian sudah nilainya kecil lalu bermalas-malasan lagi, itu tidak perlu ya. Seharusnya kan sudah mendapatkan nilai seperti itu harus berusaha bangkit seperti pelari maraton tadi.
Kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan membantu kemampuan saya. Roll atau fix? Roll. Oke, tujuh. Ya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Roll atau fix? Fix. Oke. Bentar ya, tangan dulu. Ini kalian sudah bisa membedakan antara roll dan fix. Roll mindset dan fix mindset. Oke. Baik. Jadi selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mengenal dengan yang namanya istilah apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Nona yang di belakang kalau membaca dulu. Apresiasi, koreksi, apresiasi. Baca ulang sekali lagi. Apresiasi,
itu hari ini.